Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Mezaluna Loreno dengan NPM 233515516011 dengan absen 5 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Kebijakan Kependudukan untuk memenuhi tugas 2 saya dengan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Ibu Eka Fadila SIPMA. Nah, materi yang akan saya bahas hari ini adalah migrasi penduduk. Nah, secara umum, migrasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menetap, baik untuk jangka yang lama maupun selamanya. Perpindahan ini bisa terjadi dalam skala lokal antar kota atau antar provinsi dalam satu negara, maupun dalam skala internasional seperti pindah dari satu negara ke negara yang lain. Yang membedakan migrasi dari sekedar perjalanan biasa adalah tujuannya yang bersifat menetap, bukan hanya sementara seperti liburan atau kunjungan kerja. Jadi seseorang yang pindah ke kota lain karena mendapatkan pekerjaan di sana bisa disebut migran. Nah, kalau menurut United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut dengan PBB, migrasi ini tuh didefinisikan sebagai bentuk mobilitas geografis atau juga disebut mobilitas spasial, di mana seseorang melakukan perpindahan dari satu unit wilayah geografis ke wilayah yang lain. Nah, poin penting dari definisi ini tuh adalah perpindahan tersebut umumnya melibatkan perubahan tempat tinggal dari tempat asal ke tempat tujuan, biasanya melewati batas administratif seperti batas kabupaten, provinsi, atau bahkan batas negara. Jadi, menurut PBB, migrasi itu bukan hanya tentang gerakan fisik, tapi juga tentang perubahan status tempat tinggal yang berdampak pada data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengertian itu menegaskan bahwa migrasi merupakan bagian penting dari dinamika penduduk karena mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk di satu daerah, baik itu daerah asal maupun daerah tujuan. Nah, dalam praktiknya migrasi ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mobilitas permanen, yaitu perpindahan dengan tujuan untuk menetap di tempat yang baru. Contohnya itu adalah transmigrasi atau orang yang pindah karena pekerjaan dan menetap di kota tujuan. Lalu yang kedua ini adalah mobilitas non permanen atau sering yang disebut dengan migrasi sirkuler. Ya, migrasi ini terjadi saat orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi tidak menetap secara permanen. Contohnya adalah buruh musiman yang bekerja di perkebunan atau proyek konstruksi dan kembali ke kampung halaman setelah proyek itu selesai. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai bentuk-bentuk migran. Jadi, dalam studi migran, kita tidak hanya membahas siapa yang pindah dan kemana mereka pindah, tetapi juga bagaimana riwayat perpindahan itu terjadi. Yang pertama adalah migran satu tahap. Migran jenis ini adalah seseorang yang ketika dicatat dalam sensus, diketahui bahwa tempat lahirnya sama dengan tempat tinggal sebelumnya, tapi sekarang tinggal di lokasi yang berbeda. Nah, contohnya itu seseorang lahir dan besar di Surabaya, lalu sempat tinggal di Sidoarjo dan saat ini tinggal di Jakarta. Karena tempat lahir dan tempat tinggal sebelumnya sama-sama di Jawa Timur, sementara tempat tinggal sekarang di provinsi lain, maka orang tersebut dikategorikan sebagai migran satu tahap. Lalu yang kedua adalah migran beberapa tahap atau yang disebut dengan secondary migran. Nah, pada tipe ini ketiga lokasi berbeda, jadi tempat lahir, tempat tinggal sebelumnya, dan tempat tinggal sekarang. Semuanya itu berbeda provinsi. Contohnya ada seseorang lahir di Lampung, lalu pernah tinggal di Bandung dan sekarang tinggal di Balikpapan. Ini seperti perpindahan orang tersebut melibatkan lebih dari satu tahap dan dia termasuk migran beberapa tahap.
Kemudian yang terakhir adalah migran kembali atau yang disebut dengan return migrant. Ini adalah orang yang kembali ke tempat asal atau tempat lahirnya setelah tinggal di daerah lain. Contohnya, seorang lahir di Yogyakarta lalu merantau ke Jakarta dan selama beberapa tahun untuk bekerja, tapi setelah pensiun ia memilih untuk kembali tinggal di Yogyakarta, dan orang ini tuh termasuk dalam kategori migran kembali. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis migrasi berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu apakah perpindahan ini terjadi dalam satu negara atau antar negara. Secara umum, jenis migran ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional atau domestik. Nah, yang pertama adalah migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Dalam migrasi internasional, kita mengenal beberapa istilah penting, yaitu yang pertama itu adalah imigrasi, yaitu penduduk dari negara lain ke negara kita dengan tujuan untuk menetap. Contohnya seperti tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja di sektor pertambangan atau industri. Lalu emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari negara kita ke negara lain untuk menetap. Misalnya kayak banyak warga negara Indonesia yang pindah ke Malaysia, Jepang, atau negara-negara Timur Tengah untuk bekerja. Lalu remigrasi yaitu kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah sebelumnya tinggal atau menetap di luar negeri. Ini tuh sering terjadi pada para tenaga kerja yang di Indonesia yang setelah beberapa tahun merantau akhirnya kembali lagi ke tanah air. Lalu yang kedua adalah migrasi nasional, yaitu perpindahan di dalam satu negara seperti antar kota atau antar provinsi. Beberapa bentuk migrasi nasional yang umum itu terjadi di Indonesia, antara lain urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Merupakan bentuk migrasi yang paling banyak terjadi, terutama karena alasan ekonomi, pendidikan, atau fasilitas yang lebih lengkap di kota. Lalu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya, dan biasanya difasilitasi oleh pemerintah. Contohnya itu program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau Sulawesi. Tujuannya adalah untuk pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Nah, ada beberapa istilah penting dalam jenis migrasi. Yang pertama itu migrasi seumur hidup, yaitu perpindahan yang dilakukan seseorang sejak lahir sampai saat dilakukan sensus. Ini menunjukkan beberapa besar jumlah orang yang berpindah selama hidupnya. Lalu yang kedua, migrasi recent, yaitu perpindahan yang terjadi dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum sensus. Jenis ini itu sangat berguna untuk melihat tren migrasi terkini. Lalu yang terakhir itu adalah migrasi neto, yaitu selisih antara jumlah penduduk masuk dan keluar dari suatu wilayah. Jika yang masuk lebih banyak dari yang keluar, maka disebut neto positif. Sebaliknya, jika yang keluar lebih banyak, disebut neto negatif. Lalu yang terakhir, migrasi bruto, yaitu jumlah penduduk yang pindah, masuk, dan keluar tanpa menghitung selisih, menunjukkan volume totalitas mobilitas di suatu wilayah. Nah, dalam proses migrasi ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari daerah asal maupun daerah tujuan. Secara umum, faktor-faktor ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu faktor pendorong, faktor penarik, dan hambatan migrasi. Faktor pendorong berasal dari daerah asal dan menjadi alasan mengapa seseorang perlu untuk pindah, misalnya karena sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya penghasilan, atau minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, bencana alam seperti banjir, longsor, atau erupsi gunung berapi juga sering kali memaksa penduduk untuk meninggalkan wilayah asalnya. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan sosial, diskriminasi politik, atau perbedaan budaya juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan migrasi secara terpaksa. Sementara itu, faktor penarik berasal dari daerah tujuan yang membuat seseorang tuh merasa tertarik untuk pindah ke sana. Misalnya, ini tuh berkaitan dengan adanya peluang kerja yang lebih menjanjikan, fasilitas umum yang lengkap, tingkat upah yang lebih tinggi, serta lingkungan hidup yang lebih nyaman dan modern.
Kadang juga seseorang tertarik pindah karena sudah ada saudara atau komunitas yang menetap di daerah tujuan sehingga merasa lebih aman dan mudah beradaptasi. Nah, namun proses migrasi ini tuh tidak selalu berjalan mulus. Ada pula yang disebut hambatan migrasi, yaitu rintangan atau tantangan yang menghalangi seseorang untuk pindah, seperti biaya pindah yang tinggi, jauhnya jarak antara daerah asal dan tujuan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan transportasi sehingga faktor administratif seperti dokumen kependudukan. Jadi perpindahan penduduk itu tidak hanya ditentukan oleh keinginan pribadi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial baik dari tempat asal maupun tujuan. Memahami berbagai faktor ini tuh sangat penting, terutama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kependudukan, perencanaan kota dan pemerataan pemerataan pembangunan antar wilayah. Nah, sebagai kesimpulan, migrasi penduduk merupakan bagian penting dalam dinamika sosial dan demografi yang terjadi di berbagai wilayah, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Migrasi bukan hanya sekedar perpindahan dari satu tempat tinggal ke tempat yang lain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap struktur penduduk itu sendiri, pembangunan daerah, serta pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis migrasi sangat beragam tergantung dari ruang lingkup atau waktu perpindahan maupun motivasi individu yang melakukannya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi seperti tekanan ekonomi di daerah asal, bencana alam, maupun adanya peluang hidup yang lebih baik di daerah tujuan. Di sisi lain, hambatan migrasi seperti biaya dan jarak yang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan memahami konsep dan jenis dari faktor migrasi secara menyeluruh, dapat dilihat bahwa migrasi tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan. Nah, oleh karena itu, pengelolaan migrasi yang baik sangat dibutuhkan agar mobilitas penduduk ini juga tidak menimbulkan masalah baru, tapi justru mendukung pemerataan kesejahteraan dan kemajuan antar wilayah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparan materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!